Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisma Herunisa dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 32. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tokoh proklamator dan peran tokoh sekitar proklamasi. Yang pertama adalah peran sang proklamator. Pasti kalian tidak asing lagi dengan nama pahlawan proklamator satu ini. Insinyur Soekarno atau yang dikenal dengan Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Mahasiswa Bandung tahun 1927 ini bersama kawan-kawannya telah mendirikan organisasi PNI. Tak hanya itu, Soekarno pada zaman Jepang telah menjadi anggota Ketua Putra, Chua Sang-in, dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, peranan Soekarno semakin penting. Beliau terpilih menjadi anggota nomor 1 di Indonesia yang didampingi oleh Muhammad Hatta, diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan di Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dan dimakamkan di Blitar. Tokoh proklamator yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Tak hanya itu, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran tokoh sekitar proklamasi. Yang pertama adalah tokoh Ahmad Soebardjo. Tokoh Ahmad Soebardjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Soebardjo, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember tahun 1978. Selanjutnya ada tokoh Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni Kartodiwirjo adalah seorang pemuda gagah dan berani. Soekarni Kartodiwirjo dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor Berita Domai. Kemudian ia aktif dalam gerakan pemuda. Soekarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 4 Mei 1971. Tokoh selanjutnya adalah Sayuti Melik. Tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta ini berperan sebagai pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Beliau yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Tokoh selanjutnya adalah Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Pada sekitar peristiwa proklamasi, beliau sudah menjadi wartawan yang terkenal. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Beliau juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi di kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang kelima adalah Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah salah seorang komandan peta. Beliau adalah salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Misalnya, ia harus mencari dan menjemput Hatta. Latif Hendraningrat dengan dibantu S. Suhut mengibarkan sang saka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah S.K. Trimurti. Tokoh yang keenam adalah S. Suhut. S. Suhut adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan.
Suhud bersama Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Tokoh selanjutnya adalah Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Tokoh ini sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. Tokoh yang ke-8 adalah Dr. Muwardi. Tokoh Buddha Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno, dan Muhammad Hatta. Pahlawan selanjutnya adalah Sultan Syahrir. Tokoh ini pada zaman pendudukan Jepang memilih aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa pemuda yang lain. Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, pemuda ini ikut mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memerdekakan Indonesia, karena ia dapat mendengarkan radio bahwa Jepang telah menyerah. Setelah merdeka, pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri Rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah tokoh Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Tokoh selanjutnya adalah Syahrudin, seorang wartawan Domai. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Oleh karena gedung siaran dijaga oleh Jepang, maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang dengan gedung Jalan Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. Tokoh ke-12 adalah Hus dan Yusuf Ronodipuro. Tokoh Hus dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebar luasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempattai. Selanjutnya adalah Lambertus Nicodemus Palar, atau lebih dikenal dengan LN Palar, adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Ia lahir di Temohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. Pada tahun 1947, beliau diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara di RI di PBB, yang dibantu oleh Sudarpo Sojatmoko dan Sumitro. Kemudian, pada tahun 1950, setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, Palar resmi sebagai perwakilan rakyat Indonesia dengan status keanggotaan penuh. Proklamator yang terakhir adalah Sumitro Jojo Hadikusumo. Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei 1917. Setelah menamatkan sekolahnya di Hogereburger, ia langsung berangkat ke Belanda. Ia juga pernah belajar di Barcelona dan Rotterdam. Dan ia juga pernah bersekolah di Ekonomi Universitas Sorbonne, Paris. Sumitro mulai masuk ke kelompok sosialis. Ia kemudian belajar tentang konsisten pada masa prinsip hidup, pengabdian, perlawanan, dan keadilan sosial. Bersama-sama dengan LN Palar, Sumitro memperjuangkan rakyat Indonesia melalui jalur diplomasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.